Keong Emas merupakan cerita rakyat Indonesia yang sangat populer. Berbagai buku cerita anak sudah mengisahkan cerita rakyat Jawa Timur ini. Cerita rakyat Indonesia Keong Emas bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Beberapa kali cerita legenda Keong Emas ini ditampilkan dalam pentas seni teater. Cerita Keong Emas yang mengisahkan dua saudara perempuan berbeda nasib. Perbedaan nasib itu membuat salah satu di antaranya iri dan kemudian tega mencelakai saudaranya sendiri. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Di suatu hari, raja memanggil kedua putrinya yang tengah melakukan latihan menari. Karena mereka akan kedatangan sosok tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jang-jangna bangun tayat karingrang, suku narang boas rejel pamatuk mengeluh, dapat mega bari hiberna tarik nuru. Putri-putriku, marilah. Ada apa ya? Ya, ada berita yang sangat penting yang harus saya anda ketahui, bahwa besok Raden Inu Kertapati akan datang ke istana. Ayahanda telah membuat perjanjian bahwa salah satu dari kalian akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan, Ayah? Ayahanda telah membuat keputusan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Apa yang akan ini pertimbangkan? Terima kasih, Ayahanda. Kirana senang sekali. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan jujur yang akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi seorang penyihir di tengah hutan. Apakah ada orang? Apakah ada orang di sini? Apakah ada orang? Kemarilah gadis manis. Apa yang kamu butuhkan? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu penyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin dia menderita. Baiklah, akan kupersiapkan sihir untuknya. Senang bekerja sama dengan penyihir seperti ini. Diambilin barangnya. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar untuk membeli keperluan menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Chandra Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai itu, Chandra Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Chandra Kirana. Siapa kamu? Aku di sini datang untuk mengutukmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin mengutukku? Apa salahku? Saudarimu yang memintaku untuk mengutukmu menjadi keong. Galuh?
Tidak mungkin, kamu pasti berbohong. Sudah, terima saja nasibmu. Tidak! Kau akan berubah menjadi manusia pada siang hari. Jika menjelang malam, kau akan berubah menjadi keong. Kehidupan ini akan berubah jika kau bertemu dengan Raden ini. Hahaha! Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas terangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan. Oh iya, aku menemukan keong ini. Keong sangat cantik. Tapi kalau aku tidak mencari ikan, aku akan makan apa? Baik aku mencari ikan saja. Loh, kok aku bisa di sini ya? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membantuku. Kasihan sekali ya nenek itu, untuk mencari makan saja dia harus mencari ikan dulu. Bagaimana kalau aku akan membuatkannya makanan? Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Sampainya di rumah, ia sangat kaget karena di atas meja sudah tersedia masakannya sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di atas meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri dan cantik itu. Siapa kau gadis manis? Dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas, suruhan saudariku. Karena dia merasa iri denganku. Kasihan sekali kau gadis manis. Kalau seperti itu, kau tinggal saja dengan nenek di sini ya. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutnya padahal
Raden Inu diberikan arah yang salah. Aku harus mencari Chandra Kirana. Mungkin aku harus menyamar menjadi rakyat biasa agar orang tidak mengenaliku. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan ke arah desa Dadapan. Di sana kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tentang perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Ia memberikan kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Ada apa, Kek? Yang muda, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh, ini Kek, ada sedikit makanan untuk kakek. Terima kasih anak muda. Janganlah kau ikuti apa kata burung gagak tadi. Dia adalah jemaahnya Mesir. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kek? Jika kamu ingin pergi ke desa kamu bukan, berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kamu akan mengunjungi desa Dadapan. Baiklah, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Hati-hati anak muda. Terima kasih. Kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut, karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Permisi, apakah ada orang? Ya, sebentar. Chandra Kirana? Raden Inu, kemarilah duduk. Dak, tablet. Kok kamu bisa sih sampai di sini? Ceritanya panjang sekali. Aku sudah berhari-hari mencarimu. Sekarang, mari kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Siapa Kirana? Oh nenek, ini Raden Inu. Dia datang menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Kamu pasti merindukan keluargamu. Begini saja, Nenek. Nenek ikut bersama kami untuk hidup di istana. Baiklah. Tidak beres. Ayo. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik tersebut ke istana. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana hidup bahagia.